Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 10 dengan judul perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ada 12 murid Yesus, disebut ke-12 rasul. Rasul itu kan utusannya Tuhan. Jadi ke-12 murid ini adalah utusannya Tuhan Yesus. Ke-12 murid ini diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan ini. Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Kembali lagi, siapa yang bisa memberi kuasa kepada manusia? Tuhan. Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Berarti Yesus Tuhan. Satu bukti lagi, Yesus adalah Tuhan. Yesus dapat kuasa dari mana? Yesus dapat kuasa dari dirinya yang adalah satu dengan Bapa. Jadi Yesus adalah Tuhan, mendapatkan kuasa dari Tuhan yang dari dirinya sendiri juga. Memang sulit memahaminya kalau kita tidak membuka pikiran kita. Kita harus memahami dengan roh. Sebab Yesus adalah jasmani dan roh. Yesus yang roh itu adalah Tuhan. Susah dipahami kalau kita tidak bisa memahami dengan roh kita juga. Kita harus bisa memahami. Untuk bisa memahami kita harus dilahirkan kembali di dalam roh. Untuk itu dibaptis itu dilahirkan kembali di dalam roh, dihapus dosa asalnya, supaya kita bisa memahami ketuhanan Yesus. Murid-murid ini tidak memberikan kuasa kepada siapa-siapa. Murid-murid ini hanya mendoakan. Misalnya mereka mendoakan supaya orang sembuh, ya, dalam nama Yesus, atau dengan kuasa Yesus engkau sembuh. Jadi murid-murid itu tidak bisa memberikan kuasa. Tidak. Mereka hanya bisa menyalurkan berkat dari Tuhan. Yesus memberikan kuasa. Memberikan kuasa karena sumbernya dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan, ketuhanannya. Yesus memberi kuasa. Apakah ada manusia yang bisa memberi kuasa? Saya beri kuasa kepada kamu untuk mengusir roh-roh jahat. Enggak ada. Manusia itu hanya menyalurkan kuasa Tuhan, berkat Tuhan, tidak memberi. Demikian juga ketika kita mendapatkan pengampunan misalnya dari pastor atau romo, mendapatkan pengampunan dosa. Yang mengampuni bukan pastor atau romo itu, yang mengampuni adalah Tuhan. Nah, kalau romonya sendiri berdosa, tidak bertobat, itu ya kuasanya tidak ada lagi, ya. Jadi romo pun harus bertobat dulu sebelum memberikan sakramen pengampunan dosa. Dan dosa itu mendatangkan penyakit. Dosa itu karena roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Untuk itu Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, untuk mengusir roh-roh jahat. Dengan demikian juga untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Karena roh-roh jahat itu ketika hinggap di dalam badan kita itu akan menyebabkan sakit penyakit. Jadi supaya mau sembuh, selain minum obat atau minta konsultasi ke medis, yang paling utama adalah bertobat, mendatangkan kuasa roh Tuhan. Kalau roh Tuhan datang, kemudian nanti obat yang kita minum itu bisa efektif.
Tetapi kalau kita masih dalam keadaan penuh roh-roh jahat, itu obat yang kita minum itu tidak efektif, tidak berguna, tidak berkhasiat, karena masih ada tempat kotor di dalam badan kita, masih ada roh jahat. Roh jahat itu akan membuat obat-obatan yang kita minum itu tidak ada gunanya, percuma. Jadi pertama harus tobat dulu supaya kita bisa menerima Roh Kudus, dan nanti segala tindakan medis duniawi itu bisa efektif. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like, supaya channel ini makin berkembang dan supaya orang lain juga bisa menyaksikan channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.